tingkat kepatuhan itu sedemikian tinggi. Hanya saja ada yang kita sebutkan tadi, kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisian itu lebih banyak abal-abalnya daripada benarnya. Ada ketidakjujuran di dalam pengisian LHKPN. Untuk lembaga Mahkamah Agung kalau pengen mau ngisi yang benar atau apa, KPK menyiapkan ruang khusus gitu. Atau bisa dihubungi sewaktu-waktu panduan dalam kaitannya dengan pengisian LHKPN gitu. Pengisian LHKPN karena lebih banyak amburadulnya gitu Pak. Ada Fortuner diisi harganya 6 juta. Kita nanya ke dia gitu kan. Di mana dapat Fortuner 6 juta, kita pengen beli juga gitu 10 gitu kan. Nah, seperti itu. Itu kondisi yang ada itu. Jadi kepatuhan itu oke, wajib lapor oke. Kejujuran dalam pengisian itu kita tidak menyebutkan. Saya pernah meminta Direktorat LHKPN itu khusus untuk coba Mahkamah Agung yang Anda anggap sedikit kontroversial di dalam pengisiannya. Itu lebih dari 1/2 pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir memang pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Tampaknya saat ini kita belum bisa berharap banyak bisa mendapatkan keadilan, apalagi kemudian keadilan itu tegak di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana mungkin mereka ini, para hakim itu bisa menegakkan keadilan karena setidaknya separuh pejabat di Mahkamah Agung itu tidak jujur dalam laporan harta kekayaannya. Ini yang disebut oleh Ketua KPK Nawawi Pamulangu, ini laporan harta kekayaannya abal-abal. Dan fakta yang baru terungkap itu semakin menegaskan hal itu. Jangan terlalu berharap, sekali lagi ya, keadilan itu bisa ditegakkan. Ketua Hakim Majelis Kasasi perkara Ronald Tanur itu ternyata terungkap bahwa dia memvonis bebas Ronald Tanur. Sama dengan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Untungnya saja, 2 anggota Majelis Hakim Kasasi itu masih menghukumnya. Kendati hukumannya tidak terlalu berat, yakni hanya 5 tahun penjara. Padahal di Pengadilan Negeri Surabaya itu kan jaksa penuntut umumnya itu menuntut Ronald Tanur, ini anak-anak mantan anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa asal NTT itu, hukumannya lumayan berat lah sebenarnya ya. Ini hukumannya itu penjara 12 tahun dan membayar restitusi kepada keluarga sebesar 263 juta rupiah. Ini keluarga ini maksudnya adalah Dini Sera, ini kekasih Ronald Tanur. Kasus Ronald Tanur yang menyebabkan tewasnya teman wanitanya itu, Dini Sera, itu memang sejak awal memang itu sudah sangat menghebohkan ini karena mengundang kecurigaan gitu. Dan ini kemudian menjadi sangat heboh karena 3 orang anggota majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadilinya dan kemudian memvonis bebas Ronald Tanur itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena ternyata mereka menerima suap. 3 orang hakim itu disangka menerima suap dari keluarga Ronald Tanur melalui pengacaranya. Belakangan kan terungkap bahwa yang menyediakan dananya itu adalah ibunya dari Ronald Tanur. Jadi kemudian ini juga ikut kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, bersama 3 orang hakim itu juga ditangkap kemudian Lisa Rahman, ini pengacara Ronald Tanur, dan seorang mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung ya, yang bernama Yarof Richard yang jadi maklar kasus. Anda pasti nggak lupa ya Yarof Richard ini, karena banyak yang melongo waktu itu ketika melihat Kejaksaan Agung itu menyita uang 900 miliar dan kemudian ada emas batangan sampai 51 kg. Total waktu itu nilainya sampai 1 triliun. Ronald Tanur ini adalah seperti saya sebutkan tadi, putra dari seorang mantan anggota DPR RI fraksi PKB dari Dapil NTT, namanya Edward Tanur. Pada waktu itu ayahnya dinonaktifkan oleh partainya dari DPR RI saat kasus ini, awal-awal kasus ini mencuat.
Kasusnya menjadi perhatian besar publik setelah beredar rekaman video momen Dini. Ini yang sebelumnya diduga dianiaya hingga akhirnya meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam video yang beredar terekam momen Ronald Tanur dan Dini terlibat cekcok di dalam lift. Polisi menyebut cekcok terjadi usai keduanya mengunjungi tempat hiburan Black Hole KTV di Landmark Mall Surabaya pada hari Selasa 3 Oktober 2023 malam. Dan dari penyelidikan polisi itu diketahui keduanya itu dalam pengaruh minuman keras ya, namanya habis dugem terus kemudian minum minuman keras. Dan kemudian dalam rekaman yang di dalam lift menuju basement tempat parkir, Ronald itu menendang kaki dan memukul kepala korban dengan botol minuman keras sebanyak 2 kali. Dan di tempat parkir ini kemudian terduduk di samping kiri mobil Ronald, lalu pelaku melindasnya hingga dia terseret sejauh 5 meter. Waktu itu heboh banget videonya itu. Dini sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan Ronald Tanur itu pada tanggal 5 Oktober 2023 ditangkap oleh polisi. Nah, hasil dari forensik di tim RSUD Dr. Sutomo Surabaya ditemukan banyak luka pada jenazah Dini, seperti luka memar kepala bagian belakang, luka di leher, luka di dada, luka di perut kiri bawah, luka di lutut, luka di punggung, dan juga pada tungkai kaki atas. Dalam proses persidangan, Ronald Tanur itu yang berjalan sekitar 9 bulan dan menyedot perhatian publik, itu termasuk keluarga Dini Sera ini ya, yang menuntut agar dituntut sampai hukuman mati pada waktu itu ya, Ronald Tanur. Ini kemudian jaksa penuntut umum menuntut Ronald Tanur 12 tahun pidana penjara dan membayar restitusi kepada keluarga korban atau ahli waris sebesar 263,6 juta. Ini semacam ganti rugi lah ya, tapi nggak pas kalau disebut ganti rugi. Karena Dini Sera ini juga punya anak yang ditinggalkan di, saya lupa ya, ini Cianjur atau di Sukabumi tepatnya waktu itu. Namun tuntutan dari jaksa penuntut umum itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim. 3 orang anggota majelis hakim di Pengadilan Surabaya itu justru menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Ini yang membuat banyak orang terkejut. Kok bisa ada peristiwa semacam itu, ada penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya atau hilangnya nyawa seseorang dan kemudian divonis bebas. Ini memang betul-betul nggak masuk akal, dan diam-diam ini sebenarnya jaksa kemudian curiga. Pertimbangan hakim saat itu katanya terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua pasal 351 ayat 3 KUHP dan dakwaan ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Hakim berpendapat kematian korban disebabkan oleh minuman keras yang ia konsumsi, bukan karena luka dalam yang dia alami dari dugaan penganiayaan oleh terdakwa. Gimana ya logikanya ya? Oke, katakanlah betul, katakanlah begitu ya. Dia meninggal dunia karena karena konsumsi minuman keras. Tapi penganiayaan tadi yang terlihat di lift dan kemudian juga ketika dia terseret oleh mobil Ronald Tanur itu, apakah itu juga bukan tindak kekerasan yang harus juga pantas dihukum? Nah, yang konyolnya itu hakim juga menyebutkan bahwa mengapa membebaskan Ronald Tanur itu karena Ronald Tanur masih berusaha melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis, dan hal itu dibuktikan dengan terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Lain kali nih Anda kalau melakukan kekerasan semacam itu dan kemudian ada korban Anda kritis, Anda bawa ke rumah sakit aja, itu bisa menjadi dasar amar putusan dari majelis hakim untuk membebaskan Anda. Asal Anda punya duit ya. Pada waktu itu, Ketua Majelis Hakim Erintu Wadamanik menyatakan bahwa sidang telah mempertimbangkan dengan seksama dan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa bersalah seperti yang didakwa. Inilah waktu itu bikin heboh dan muncul kecurigaan dan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Dan kemudian pada waktu itu jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan diam-diam juga melakukan penyelidikan. Nah, 3 bulan setelah vonis kontroversial itu pada Oktober tahun 2023, Kejaksaan Agung menangkap 3 majelis hakim di pengadilan yang mengadili Ronald Tanur. Itu dan ini dalam operasi tangkap tangan terkait korupsi. Rupanya ini berkaitan dengan transaksi itu ya. Selain itu, kejaksaan juga menangkap pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat.
Tiga orang majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu yakni Erintua Damane, ini ketua majelis hakim, kemudian Heru Hanindyo dan Mangapul itu langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena dia terjaring OTT. Tiganya itu terbukti menerima gratifikasi dan suap dari pengacara Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung itu menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai miliaran rupiah serta sejumlah mata uang asing dari keempat tersangka. Dan dari kasus itulah kemudian dikembangkan oleh jaksa dan dari pengembangan itu kemudian seorang mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung yakni Yarof Richard itu juga ditangkap dan sekaligus jadi tersangka kelima dalam kasus dugaan suap hakim ini. Zarof ini ternyata dia terlibat permufakatan dengan Lisa Rahmat untuk membantu pengkondisian Hakim Agung di tingkat kasasi. Jadi kasusnya tadi beda, yang pertama tadi langsung Lisa Rahmat, yang ini dia untuk di kasasi itu karena jaksa tadi mengajukan kasasi, kemudian rupanya dia menghubungi Zarof Richard itu. Di kronologinya waktu itu Lisa Rahmat meminta Zarof Richard untuk mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan Lisa Rahmat pada waktu itu dia menyiapkan uang sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung dan Zarof Richard akan diberikan fee 1 miliar. Itu kata Direktur Penyidikan di Kejaksaan Agung, di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yakni Abdul Qohar. Kemudian berlangsunglah itu transaksi keuangan yang dijanjikan oleh Lisa Rahmat tadi, uang 5 miliar itu diantarkan, dan kemudian di situ disebutkan bahwa yang menangani kasus itu adalah ada Hakim Agung namanya S gitu saja, terus ada nama A dan ada lagi nama S ya. Jadi 3 orang itu 5 miliar itu akan dibagi ke mereka. Nggak tahu pembagiannya gimana itu, apakah 2 miliar untuk ketua majelis hakim kasasi dan masing-masing 1,5 miliar untuk anggotanya. Ada 2 orang kan ya, jadi pas tuh 5 miliar. Nah, yang dari pengembangan itulah kemudian kejaksaan menemukan jumlah uang yang sangat fantastis di kasus Zarof ini. Zarof ini rupanya sudah lama jadi maklar kasus di Mahkamah Agung. Jadi dia sambil pejabat tinggi dan kemudian dengan posisinya itu dia menjadi maklar kasus. Dan pada waktu itu kan yang disita uang 920 miliar plus 51 kilogram emas batangan. Karena kasus itu kemudian 3 orang anggota Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu diberhentikan oleh Mahkamah Agung dan kemudian keputusan bebas Ronald Tanur itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan kemudian Ronald Tanur dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dan setelah itu Ronald Tanur yang sempat menikmati udara bebas itu akhirnya ditahan lagi oleh Kejaksaan Agung. Kendati Ronald Tanur sudah divonis bebas, tapi publik apalagi keluarga Dini Sera tetap tidak puas. Nah, yang bikin kaget itu belakangan setelah dokumen putusan kasasi ini kan kemarin ya di sini kemudian kan sudah diunggah di websitenya Mahkamah Agung dan bisa diakses oleh publik. Dan akhirnya diketahui bahwa ternyata di balik vonis 5 tahun itu ada dissenting opinion alias pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kasasi tadi yang inisialnya tadi S, namanya sebenarnya Susilo ini ya, yang menganggap bahwa vonis bebas Ronald Tanur itu sudah tepat. Nah, ini kalau kita membaca dari salinan itu yang juga dikutip banyak di media-media massa di Indonesia, putusan lengkap kasasi Ronald Tanur itu nomornya 1466K/PID/2024. Itu diunggah oleh Mahkamah Agung ke situsnya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Bunyi amarnya seperti ini, menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opinion dalam musyawarah majelis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 1985 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Agung Susilo. Dalam pendapatnya Susilo mengatakan alasan kasasi dari jaksa pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Susilo menganggap alasan itu tidak tepat, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Ronald Tanur, yakni Erintua Damane, Mangapul dan Heru Hanindyo tidak salah dalam menerapkan hukum dan mengadili Ronald Tanur sebagaimana hukum acara pidana. Hakim Susilo ini juga mengungkit soal peristiwa yang terjadi di Landmark Surabaya hingga rekaman CCTV di parkiran Landmark. Dia mengatakan Dini Sera dan Ronald Tanur terlibat perselisihan hingga berujung Dini menampar Ronald Tanur dan dibalas Ronald dengan mendorong Dini Sera. Nah, kemudian pertanyaan media, pertanyaan publik, apakah ada permainan di balik sikap Susilo itu? Ya kendati sudah divonis, tapi tetap saja waktu itu kan vonisnya yang 5 tahun itu
menimbulkan kegemparan. Mereka dasarnya sudah curiga sejak vonis bebas di Surabaya dan ada permainan uang di situ. Apalagi kemudian ada muncul kasus Jarod Richard, orang jadi mencurigai ini pasti ada permainan. Dan menurut Mahkamah Agung, mereka itu telah melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Kasasi perkara Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera. Mahkamah Agung menyatakan Majelis Hakim Kasasi dengan mantan pejabat Mahkamah Agung, Jarod Richard, itu tidak pernah melakukan pertemuan khusus. Jadi nggak ada nih suap yang dilakukan oleh Jarod Richard, kan yang tadi disebutkan disediakan uang 5 miliar. Ya. Siapa saja 3 Hakim Agung yang mengadili Ronald Tanur ini dalam tingkat kasasi itu ialah Susilo tadi S gitu ya. Kemudian inisial kedua A, Ainal Mardiah, dan serta yang berikutnya S lagi, inisialnya namanya Sutarjo. Ini selaku anggota Ainal Mardiah dan Sutarjo ini menjadi anggota. Dan katanya Mahkamah Agung telah melakukan pemeriksaan dalam kasasi ini di 2 tempat. Tim pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan secara maraton mulai dari tanggal 4 November 2024 sampai dengan 12 November 2024. Pemeriksaan dilakukan di 2 tempat, yakni di Kejaksaan Agung RI dan di Mahkamah Agung RI. Di Kejaksaan Agung ini berarti Jarod Richard-nya ya. Ini disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung Yanto. Namanya cuma Yanto begitu aja ya. Pada hari Senin 18 November 2024. Dari hasil pemeriksaan itu, Yanto menyampaikan Jarod Richard hanya pernah bertemu dengan Hakim Susilo. Nih perhatikan ya. Yanto mengatakan Jarod dan Hakim Susilo bertemu dalam acara pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Makassar pada tanggal 27 September 2024. Pertemuan itu katanya berlangsung singkat, yakni dalam pengukuhan Guru Besar Honoris Causa di Universitas Negeri Makassar tanggal 27 September 2024. Yanto mengakui bahwa baik Jarod maupun Hakim Susilo sempat bertemu karena mereka sama-sama tamu gitu. Dan Jarod Richard sempat menyinggung kasus Ronald Tanur, tapi katanya tidak ditanggapi oleh Hakim Susilo. Selain itu, kata dia, dari hasil pemeriksaan keduanya pun tidak pernah bertemu kembali di tempat lain. Sedang kata Yanto, Jarod Richard itu juga tidak mengenal 2 hakim lainnya. Jadi hakim 2 orang tadi, Ainal Mardiah dan kemudian Sutarjo itu tidak kenal dengan Jarod Richard. Dan mereka juga tidak pernah bertemu dengan Jarod ini. Nah, dari pemeriksaan itu, kata Yanto, Mahkamah Agung dapat menarik kesimpulan bahwa ketiga majelis hakim kasasi tersebut tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Karena itu kasus adanya dugaan suap terhadap majelis kasasi itu dinyatakan ditutup. Nah, Anda melihat ada yang aneh nggak? Tadi fakta bahwa benar katanya Jarod bertemu dengan Susilo dan sempat menyampaikan kasus Ronald, tapi nggak digubris. Tapi kok kemudian dia memvonis bebas ya, sama dengan yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang terbukti kemudian mereka itu menerima suap. Sementara 2 majelis hakim kasasi yang tidak bertemu Jarod karena tidak kenal memvonis sebaliknya, yakni vonisnya bersalah. Silakan disimpulkan sendiri. Kasus yang lain soal separuh laporan harta kekayaan pejabat negara, ini untuk pejabat di Mahkamah Agung, ternyata abal itu bagaimana ceritanya? Nah, ini menarik juga. Hal itu terungkap ketika Ketua KPK Nawawi Pemulango yang juga mantan hakim itu menyampaikan ceramahnya saat peringatan Hari Korupsi di Mahkamah Agung tanggal 9 Desember. Jadi berapa hari lalu ya. Dia menyampaikan data yang mengejutkan soal kepatuhan LHKPN pejabat di Mahkamah Agung itu sangat tinggi. Tapi soal akurasi datanya, nah itu yang jadi masalah. Untuk kepatuhan di dalam pelaporan LHKPN itu, lembaga Mahkamah Agung itu menempati urutan yang pertama. Itu kepatuhannya luar biasa dengan jumlah subjek wajib lapor itu yang sedemikian banyak. Kita nggak bisa apple to apple misalnya Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial atau dengan Mahkamah Konstitusi, itu sangat tidak ini gitu. Terlalu jauh gitu perbandingannya gitu. Tapi dari tingkat kepatuhan itu sedemikian tinggi. Hanya saja ada yang kita sebutkan tadi, kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisian itu lebih banyak abal-abalnya daripada benernya. Fakta pengisian itu enggak benar, lebih banyak gitu. Kita ada memiliki 3 case yang kemudian kita ajukan lahir dari soal LHKPN ini. Itu kebetulan ada flexing kemudian dan lain sebagainya, kita lakukan pemeriksaan. Ada kasus Rafael Alun, ada kasus Eko Darmanto, satu lagi saya tidak terlalu ingat gitu. Itu LHKPN sudah kita bisa lihat di situ. Begitu berbedanya apa yang dicantumkan di dalam LHKPN dan apa yang kita temukan, itu jungkir balik faktanya.
Dan itu ada ratusan, bahkan lebih daripada itu yang kita temukan bahwa ada ketidakjujuran di dalam pengisian LHKPN. Untuk lembaga Mahkamah Agung kalau pengen mau ngisi yang benar atau apa, KPK menyiapkan ruang khusus gitu. Atau bisa dihubungi sewaktu-waktu panduan dalam kaitannya dengan pengisian LHKPN gitu. Pengisian LHKPN karena lebih banyak amburadulnya gitu Pak. Ada Fortuner diisi harganya 6 juta. Kita nanya ke dia gitu kan. Di mana dapat Fortuner 6 juta, kita pengen beli juga gitu 10 gitu kan. Nah, seperti itu. Itu kondisi yang ada itu. Jadi kepatuhan is oke, wajib lapor oke. Kejujuran dalam pengisian itu kita tidak menyebutkan. Saya pernah meminta Direktorat LHKPN itu khusus untuk coba Mahkamah Agung yang Anda anggap sedikit kontroversial di dalam pengisiannya. Itu lebih dari 1/2 pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir memang pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Pada pelaporan yang agak janggal justru itu kemudian menimbulkan ini kepada KPK untuk menindaklanjutnya dengan observasi pada lapangan. Jadi jangan kaget bahwa ada beberapa subjek lapor LHKPN itu yang kami datangi, kami lakukan survei terhadap apa yang meskipun tidak ada di dalam media sosial tidak dimunculkan, tetapi KPK bekerja untuk itu. Jadi kalau memakai data dari Ketua KPK tadi, separuh pejabat di Mahkamah Agung itu tidak semuanya Hakim Agung loh ya. Banyak ada panitera, ada sekretaris, ada administrasi dan sebagainya itu. Separuh diantaranya tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaan yang dia sebut sebagai abal. Dan tadi yang konyol banget, ada yang melaporkan bahwa mereka memiliki mobil Fortuner itu harganya perolehan harganya cuma 6 juta. Sampai tadi Pak Nawawi bilang mau beli 10. Saya juga pengen beli deh, tapi untuk 10 untuk apa ya? Oh, untuk dijual lagi ya. Kalau ada yang jual mobil Fortuner harganya sampai 6 juta. Bayangkan kalau laporan harta kekayaan penyelenggara negaranya saja di pejabat-pejabat di Mahkamah Agung itu saja abal, tidak jujur, berarti yang ada yang salah dong ya dalam cara memperoleh kekayaan mereka. Kalau jujur mesti mereka kan nggak akan nipu-nipu begitu. Dengan banyaknya kasus hakim termasuk Hakim Agung yang ditangkap KPK, bahkan sudah disidangkan, sudah divonis karena menerima gratifikasi, bagaimana kita bisa berharap orang-orang seperti itu bisa menegakkan keadilan? Ini sudah benar-benar rusak negeri ini. Kalau pilar utama penjaga hukum di negeri ini, ya, Mahkamah Agung itu isinya orang-orang yang setidaknya ini kalau kata Pak Nawawi tadi separuhnya itu tidak jujur. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.